agamaku. Artinya pernikahan yang sesuai dengan syariat agamaku. Ini maksudnya dari pernikahan dini ini. Atau kalaupun misalnya ingin mengatakan pernikahan yang disegerakan, sebetulnya tidak ada yang keliru. Ya, karena subhanallah Rasulullah SAW mengatakan ajilu bisalasah. Segerakanlah dalam 3 hal. Yang pertama apa? Bayar utang. Ya, itu harus disegerakan. Kemudian menguburkan jenazah. Lalu yang ketiganya adalah menikah. Oh, jadi termasuk yang disegerakan ya? Termasuk yang harus disegerakan. Bahkan yang indah berbicara tentang pernikahan, subhanallah. Sesungguhnya innallaha, Allah subhanallah akan memberikan apa ya? Kalau dikatakan garansi perlindungan kepada 3 golongan. Siapa mereka? Garansi perlindungannya dari Allah loh. Punten-punten, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa bermaksud apa-apa. Ada sebagian di luar sana yang merasa aman mempunyai asuransi jiwa banyak. Ini asuransinya dari Allah loh. Garansi perlindungannya dari Allah langsung untuk 3 golongan, 3 orang. Siapa saja mereka? Al-mujahid fi sabilillah. Seorang yang sedang berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang bukan hanya berperang. Jihad fisabilillah itu orang yang cari nafkah, jihad fisabilillah. Orang yang lagi mencari ilmu, jihad fisabilillah. Subhanallah. Lalu yang kedua siapa? Yang Allah berikan garansi perlindungan dari Allah, bukan dari petinggi negara loh, dari Allah. Berapa banyak di antara kita yang ngerasa, saya punya referensi dari ini, saya punya perlindungan dari ini, saya punya channel ini dari Allah. Al-mujahid fisabilillah. Yang kedua siapa? Subhanallah, seorang hamba sahaya, kata Rasulullah, seorang hamba sahaya yang berjuang untuk memerdekakan dirinya. Itu Allah berikan garansi perlindungan dari Allah langsung. Lalu yang ketiga, siapa kata Rasulullah? Yang ketiga, seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Itu dari Allah. Allah langsung. Mungkin pertanyaannya, pernikahan dini kan harus disiapkan. Punten, punya apa dia? Ya kan? Ingat, Allah di dalam Al-Quran mengatakan subhanallah. Boleh dilihat di surat An-Nur. Boleh teman-teman yang ada handphone, An-Nur ayat 32. Ya, jamaah boleh dilihat yang di handphone. Kita biar sama-sama nyimak. Surat An-Nur ya, ayat berapa Umi? Ayat 32 kalau nggak salah ya. 32 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Kita berbicara tentang pernikahan dini. Kenapa harus pernikahan dini? Kenapa harus pernikahan dini? Yang ada di pikiran kita, gimana nanti ke depannya anak-anak siapa yang biayain? Pasti materi dan materi kan. Padahal janji Allah dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'u yughnihumullahu min fadlih. Ada. Apa janji Allah? Boleh ada yang mau baca artinya? Bintang. Sepertinya saya senang deh dengar suara kamu. Boleh dibaca Boleh lagi, sayang. Ketemu nggak nak? Iyakunu fuqara wa ankihu. Ketemu sayang? Ada. Ayo. Pelan-pelan. Boleh teman-teman menyimaknya. Ini janji Allah loh. Janji Allah, yang berjanji Allah. Allah ketika berjanji nggak akan pernah diingkari. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Masya Allah. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ya, tersimak Bunda? Ayahanda sekalian, jaminannya dari Allah loh, bukan dari punten ya, bukan hanya dari Rasul, dari Allah. Siapa coba Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah coba? Allah yang menjamin, Allah. Bahkan nih
iyakunu fuqara, kalau mereka fakir. Bahkan sebelumnya hamba sahaya. Hamba sahaya identiknya dengan apa sih hamba sahaya? Orang kaya kah? Orang berpangkat kah hamba sahaya? Tapi Allah mengatakan kawinkan hamba sahaya pun kawinkan kalau mereka membujang. Dan subhanallah, ulama berpendapat, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, saya lupa, atau ada seorang sahabat mengatakan Islam tidak mengenal bujang. Artinya apa? Karena dikatakan Islam tidak mengenal bujangan, bukan berarti bujangan tidak berharga. Punten, yang paling tinggi derajatnya adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menyegerakan pernikahan. Seperti itu. Abi, ada yang mau ditambahkan? Enggak? Iya, bismillah, subhanallah. Tadi kita ayatnya sudah jelas sekali ya. Maka saya ingin menyampaikan, terkadang orang tua ketika mau menikahkan anak mungkin akan terbentur dengan menyatakan saya punya apa untuk membiayai anak. Tapi kalau ibu bapak dengan janji Allah, bukan saja orang yang akan kita nikahkan yang Allah jamin daripada rezekinya, termasuk orang tua yang akan menikahkannya pun, itu pun akan Allah jamin daripada rezekinya. Seperti itu. Kenapa? Karena ingin menikahkan daripada anak tersebut. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang yang tadi ketika digambarkan nikah yang terbayang harus punya itu, punya ini, punya itu, punya ini. Sehingga kadang-kadang ini belum punten bahasanya. Sekolah belum selesai, belum ada pekerjaan. Padahal Allah akan berikan dengan menyatakan kata-katanya, dengan kalimatnya, aku akan bukakan rizkimu kalau engkau sudah menikah. Kalau belum menikah terus kapan rizkinya akan terdapatkan? Aku akan berikan pangkatmu, ilmumu, ya, keistiqomahanmu jika engkau sudah menikah. Padahal itu kata-katanya. Hanya orang ingin sukses sebelum menikah. Padahal nikah itu kunci kesuksesannya. Jadi bagaimana akan terbuka pintu itu? Bisa dipahami maksudnya itu kan? Jadi mengatakan, oke, aku akan berikan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, segala macamnya. Kuncinya adalah dalam doa istrimu. Nah, sekarang siapa yang akan menjadi istrinya untuk membukakan passwordnya itu, kuncinya itu? Iya,